Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Butika Agustina Maulida. Kali ini kita akan belajar sama-sama mengenai bilangan bulat kelas 7. Semangat belajar! Ya, langsung saja. Bilangan bulat itu terdiri atas yang pertama ada bilangan asli. Bilangan asli itu dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, atau dan seterusnya. Nah, dan seterusnya itu cukup ditulis titik sebanyak 3 kali. Yang kedua adalah bilangan 0 atau ditulis 0. Yang ketiga adalah bilangan negatif. Dari negatif tak hingga, kemudian di sini ditulis misalkan negatif 3, negatif 2, dan negatif 1. Nah, dalam bilangan bulat juga terdapat bilangan-bilangan lain yang tentunya terdapat dalam atau termuat dalam bilangan bulat itu sendiri. Antara lain, yang pertama adalah bilangan cacah. Bilangan cacah dimulai dari angka 0. Ingat ya, angka 0, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang kedua adalah bilangan ganjil, yaitu dimulai dari angka 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Yang ketiga adalah bilangan genap, yaitu 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Yang keempat adalah bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh bilangan 1 dan bilangan itu sendiri, yaitu angka 2, 3, 5, 7. Dan yang kelima adalah bilangan cacah kuadrat. Bilangan cacah kuadrat itu berasal dari bilangan cacah yang dikuadratkan, yaitu 0, 1, 4, 9, dan seterusnya. Jadi, bilangan bulat itu juga memiliki notasi atau memiliki simbol. Bilangan bulat dinotasikan dengan B besar ya. Dimulai dari atau sama dengan kurung kurawal, kemudian titik 3 kali atau dibaca tak hingga. Jadi negatif tak hingga sampai positif tak hingga. Di sini dimisalkan dari negatif 3, negatif 2, negatif 1, dan 0 itu harus ikut. Kemudian positifnya 1, 2, 3, dan tak hingga. Pada garis bilangan itu terlihat seperti gambar. Kalau ke kiri dari 0 itu merupakan bilangan bulat negatif. Ke kanan dari 0 merupakan bilangan bulat positif. Seperti itu. Ya, setelah kita belajar tentang apa itu bilangan bulat, kita lanjut ke operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Langsung saja ke contoh yang pertama. Di sini ditulis 7 ditambah 4. Ini penjumlahan biasa ya, jadi sama dengan, tentu kita tahu hasilnya adalah 11. Contoh yang kedua. Nah, ini agak berbeda karena ada positif ketemu dengan negatif ya, atau berdekatan. Bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, kita harus ubah dulu positif ketemu negatifnya ini jadi apa? Apakah jadi positif atau jadi negatif? Itu menggunakan prinsip dari plus dan minus, atau prinsip dari positif dan negatif. Nah, seperti ini ya. Yang pertama, ketika ada positif dikalikan dengan positif, atau bahasa gampangnya adalah positif ketemu dengan positif, hasilnya harus positif. Positif ketemu dengan negatif, hasilnya negatif. Negatif ketemu positif juga hasilnya negatif. Kemudian negatif ketemu negatif, hasilnya positif. Jadi ketika
ada dua tanda positif atau negatif berdekatan, hasilnya harus negatif atau diubah tandanya menjadi negatif. Nah, kita terapkan ke contoh tadi. Di situ ada positif ketemu negatif ya. Diubah menjadi negatif. Berarti 7 dikurangi 4. 7 dikurangi 4 hasilnya adalah 3. Seperti itu. Contoh selanjutnya adalah di sini ditulis sebentar. Nah, 3 ditambah negatif 5. Sama persis ya kayak tadi, berarti 3 dikurangi 5. Yang tengah diubah jadi negatif. Nah, 3 dikurangi 5 kok bisa ketemunya negatif 2? Karena seperti ini. Kita menggunakan prinsip, kalau bingung, menggunakan prinsip utang-utangan. Jadi kita punya 3, tapi kita utang 5. Otomatis kita punya utang, ya, utangnya 2. Karena punya utang, maka ditulis negatif atau negatif 2. Seperti itu. Nah, contoh yang D atau contoh keempat, di sini ditulis negatif 4 ditambah 6. Di sini tidak ada yang diubah karena plus dan minus atau negatif dan positif tidak ada yang berdekatan ya. Jadi ditulis apa adanya, negatif 4 ditambah 6, hasilnya 2 karena yang negatif itu 4, 4-nya lebih kecil daripada 6, jadi hasilnya positif. Atau punya utang 4, kita punya 6, jadi kita masih punya sisa 2. Nah, contoh selanjutnya juga sama persis, negatif 9 ditambah 6. Nah, ini tidak ada yang diubah, hasilnya adalah negatif 3. Karena, kenapa negatif? Karena yang di situ angka 9-nya yang besar adalah negatif. Atau kita punya utang 9, kita hanya bisa mengembalikan 6, jadi kita masih sisa utangnya negatif 3. Nah, contoh selanjutnya yang F, negatif 1 ditambah negatif 2. Nah, ini ada depannya ada negatif, kemudian tengah-tengahnya ada positif ketemu negatif ya. Bagaimana caranya? Nah, kita harus ingat lagi prinsip yang tadi ya. Ketika ada positif ketemu dengan negatif, itu tandanya berubah. Jadi apa? Jadi negatif. Nah, coba dilihat. Berarti kita peroleh negatif 1-nya tetap, kemudian nanti negatif 2, plus ketemu negatif atau positif ketemu negatif diubah menjadi negatif 2. Nah, negatif 1 dikurangi 2 hasilnya negatif 3 karena kamu punya utang 1, kamu utang lagi 2, jadi jumlah utangnya ada 3. Karena utang maka depannya dikasih negatif. Itu cara gampangnya. Yang terakhir contoh G. Di sini ada negatif 4 ditambah negatif 6 sama dengan negatif 4. Nah, kayak tadi ya, positif ketemu negatif diubah ke negatif, berarti ditulis negatif 6. Utang 4, utang lagi 6, jadi utangnya ada 10 atau ditulis negatif 10, seperti itu. Kalau bingung nanti videonya bisa diulang-ulang ya. Nah, seperti ini operasi penjumlahan dan pengurangan. Ya, materi selanjutnya adalah operasi perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Prinsipnya sama persis dengan pada penjumlahan dan pengurangan. Bedanya adalah hanya sedikit bedanya, yaitu pada penjumlahan dan pengurangan prinsip ini bisa digunakan hanya ketika positif dan negatifnya berdekatan. Tetapi kalau pada perkalian dan pembagian mereka tidak harus berdekatan, prinsip ini tetap bisa digunakan. Seperti itu. Bisa disimak
di dalam video, positif ketemu negatif hasilnya positif dan seterusnya masih sama. Kita langsung saja ke contoh soalnya. Yang pertama, negatif 8 dikali negatif 5. Nah, di sini menggunakan prinsip tadi ya, negatif ketemu negatif hasilnya positif. 8 dikali 5 hasilnya 40. Berarti negatif 8 dikali negatif 5 hasilnya positif 40. Positif tidak perlu ditulis, jadi langsung ditulis angkanya 40 seperti itu. Kemudian contoh selanjutnya yang B, negatif 4 dikali 6. Berarti ini negatif ketemu atau dikalikan positif, hasilnya negatif. 4 kali 6 24. Berarti ketemunya negatif 24. Kalau negatif itu perlu ditulis, tapi kalau positif kayak yang A itu tidak perlu ditulis. Nah, contoh selanjutnya yang C, 7 kali negatif 4 kali negatif 2. Nah, ini gimana? Kok ada 3 angka? Perlu diingat, kalau pada perkalian, ketika menjumpai soal seperti ini, maka yang dikerjakan dulu adalah yang di depan. Berarti 7 kali negatif 4 dihitung dulu, baru hasilnya dikalikan dengan negatif 2. Ini juga masih menggunakan prinsip plus dan minus atau negatif dan positif. Ya, 7 dikali negatif 4. Berarti positif kali negatif, hasilnya negatif. 7 kali 4, 28. Berarti negatif 28 dikali negatif 2. Negatif kali negatif hasilnya positif. 28 dikali 2 hasilnya 56. Berarti 7 kali negatif 4 kali negatif 2 hasilnya 56. Selanjutnya kita ke pembagian. Prinsip dari pembagian juga sama persis ya dengan perkalian. Langsung ke contoh, 49 dibagi negatif 7. Positif bagi negatif, negatif ya ketemunya. 49 bagi 7, 7. Berarti negatif 7. Yang E, negatif 56 dibagi negatif 8. Nah, ini negatif bagi negatif positif. 56 dibagi 8, 7. Berarti hasilnya positif 7. Ingat, positif tidak boleh ditulis, tidak usah ditulis. Selanjutnya yang F, negatif 12 dibagi 3. Dibagi lagi negatif 4. Bagaimana caranya? Nah, ini agak sedikit berbeda dengan perkalian. Ketika pada pembagian itu yang dikerjakan terlebih dahulu yang di dalam kurung ya, yang kurungnya panjang. Kalau pada perkalian kan yang di depan. Nah, kalau pada pembagian itu melihat kurungnya dulu. Ketika kurungnya di depan, yang dikerjakan di depan dulu. Ketika kurungnya di belakang, ya yang di belakang dulu. Berarti negatif 12 bagi 3, negatif bagi positif, negatif 12 bagi 3, 4. Dibagi negatif 4, negatif bagi negatif, positif. 4 bagi 4, 1. Hasilnya positif 1 atau positifnya tidak perlu ditulis. Seperti itu. Next, soal cerita. Soal cerita ini gabungan dari materi operasi penjumlahan pengurangan dengan operasi perkalian pembagian. Langsung saja soalnya, dalam sebuah ujian dengan jumlah soal 25, penilaian ditetapkan sebagai berikut. Jika menjawab benar, diberi nilai 4, jika menjawab salah, diberi nilai negatif 2, dan jika tidak menjawab, diberi nilai
negatif 1. Jika seorang anak yang menjawab 19 soal dengan benar, 3 soal tidak dijawab, dan sisanya salah, tentukan nilai anak tersebut. Nah, nanti pada kesempatan selanjutnya, itu setiap soal berbeda-beda, jumlah soalnya, entah jumlah nilainya, nilai benar, atau nilai salah, atau tidak dijawab, itu berbeda-beda. Jadi, ketika menjumpai soal seperti ini, harus dibaca dengan seksama. Langsung saja kita jawab bersama-sama dari soal, apa saja yang diketahui ya. Yang diketahui adalah tadi ada jumlah soal sebanyak 25, kemudian bobot nilai benar 4, bobot salah adalah negatif 2, dan bobot tidak dijawab adalah negatif 1. Dari soal kita bisa analisis, siswa tersebut sudah menjawab soal dengan benar sebanyak 19 ya. Berarti kita bisa nuliskan menjawab dengan benar sebanyak 19. Nah, 19 kita kalikan dengan bobot benar, yaitu 4. Berarti 19 kali 4 diperoleh 76. Selanjutnya, di soal diketahui bahwa siswa tersebut tidak menjawab soal sebanyak berapa? 3. Berarti 3 kita kalikan dengan bobot tidak dijawab, yaitu negatif 1. Positif kali negatif, hasilnya negatif. 3 kali 1, 3. Berarti negatif 3. Nah, sisanya tentunya yang menjawab salah ya. Gimana cara mencarinya? Yaitu tinggal jumlah soal dikurangi dengan jumlah menjawab benar dan dikurangi dengan jumlah yang tidak dijawab. Kita peroleh tadi jumlahnya ada 25 ya. 25 dikurangi dengan menjawab benar 19 dan dikurangi 3, hasilnya 3. Berarti 3 kita kalikan dengan bobot salah ya, negatif 2. Berarti positif kali negatif, hasilnya negatif. 3 kali 2, 6. Berarti negatif 6. Setelah itu, setelah kita cari seperti tadi, kita tinggal menjumlahkan untuk mencari nilai bobotnya ya, atau bobot nilainya. Yaitu tinggal dijumlahkan yang berwarna merah tadi tulisannya 76 ditambah negatif 3 ditambah negatif 6. Nah, di sini kita menggunakan prinsip positif negatif pada operasi penjumlahan pengurangan. Ketika positif ketemu negatif atau berdekatan seperti ini, maka tandanya berubah jadi negatif. Berarti kita peroleh 76 ya, tandanya berubah jadi negatif, dikurangi 3 dikurangi 6. Kita hitung 76 kurangi 3 kurangi 6, hasilnya adalah 67. Seperti itu cara mencari dari bobot nilainya. Langkah selanjutnya, kita tinggal menuliskan kesimpulan dari yang kita cari ya. Yang kita cari adalah apa? Nilainya kan, nilai yang diperoleh anak tersebut. Jadi kita menuliskan kesimpulannya adalah ada tulisan jadinya. Jadi nilai yang diperoleh anak tersebut adalah 67. Seperti itu. Next adalah beberapa soal yang sudah disiapkan, silakan dikerjakan. Yang pertama itu materinya tentang operasi perkalian dan pembagian ya. Ada 3 subpoin di sini, silakan dikerjakan. Kemudian yang nomor 2 itu soal cerita ya, yang tadi sudah dipelajari. Silakan dikerjakan dengan baik, semangat mengerjakan. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.